Baik, saya lanjutkan. Jadi berikutnya adalah tentang kehujjahan urf atau siapa ulama yang dijadikan sebagai sumber hukum, siapa yang tidak. Mazhab Maliki dan Hanafi adalah dua mazhab yang menjadikan urf ini sebagai sumber hukum. Sementara mazhab Syafi'i itu tidak menggunakannya sebagai sumber hukum Islam. Namun secara garis besar seluruh mazhab menjadikan urf ini sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum karena sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal ketika sebuah hukum itu tidak mempertimbangkan kebiasaan sama sekali. Artinya begini, dalam proses itu kan tentu saja nanti setelah hukum dibuat itu kan nanti untuk diaplikasikan, untuk dilaksanakan, untuk diterapkan di tengah masyarakat. Jika ini tidak sesuai, ya tidak akan mungkin bisa diaplikasikan gitu ya. Makanya tetap harus dipertimbangkan dengan segala sesuatunya huruf itu. Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adat sebagai sumber hukum itu harus memenuhi beberapa syarat. Nah, ini yang penting ya, tentang syarat-syarat hukum yang ditetapkan berdasarkan uruf atau syarat-syarat uruf itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Antara lain, satu, tidak diperbolehkan bertentangan dengan teks syariat Islam. Nah, ini penting. Kalau dalam ayat Al-Quran atau hadis itu ada teks yang secara definitif atau secara spesifik melarang kebiasaan tersebut atau sudah jelas bertentangan ya antara urf kebiasaan dan ayat Al-Quran atau hadis, tentu saja ini nggak boleh kita tetap ngeyel mempertahankan urf gitu. Kita harus mengikuti ayat Al-Quran maupun hadis tersebut. Yang kedua, disyaratkan juga bahwa adat itu merupakan kebiasaan yang berlaku bagi seluruh kalangan. Tidak boleh ini kebiasaan saya maka hukumnya boleh saya pertimbangkan, ini nggak boleh. Kenapa? Karena sekali lagi hukum itu dibentuk atau dibuat untuk manusia secara umum gitu ya, bukan untuk individu. Yang ketiga, adat atau kebiasaan itu disyaratkan terjadi pada peristiwa penetapan hukum, bukan peristiwa yang apa namanya sudah lampau. Ya. Makanya ini harus kontekstual, harus mempertimbangkan bagaimana situasi dan kondisi pada saat itu juga pada saat hukum itu dibuat. Ini penting untuk diperhatikan. Sebagaimana juga disyaratkan bahwa adat itu harus bersifat umum untuk semua daerah, ya, tidak khusus. Nah, berikut akan saya berikan beberapa contoh penerapan hukum uruf dalam ekonomi bisnis ya. Antara lain misalkan terkait dengan konteks Indonesia, kita misalkan pada zaman modern sekarang ini tentu saja hukum terkait dengan masalah haramnya memakai celana atau topi kan, itu kemudian tidak boleh itu, sehingga orang yang menjualnya itu juga dianggap menjual barang haram, itu tidak bisa menetapkannya pada zaman sekarang. Beda dengan pada zaman penjajahan dahulu, itu pernah memang, jadi pada zaman penjajahan dahulu itu pernah ada fatwa yang menyebutkan bahwa memakai topi, memakai celana itu hukumnya haram. Pernah ada fatwa yang keluar seperti itu. Mengapa begitu? Karena ini dianggap sebagai sikap pakaian ya yang menyerupai pakaiannya orang penjajah, sehingga kemudian haram hukumnya memakai itu. Menjualnya pun ya menjadi menjual barang haram gitu. Menjualnya pun menjadi menjual barang haram. Tetapi karena urfnya sudah berbeda, kebiasaannya sudah berbeda, dan kita tahu ya salah satu kaidahnya berkaitan dengan al-ada ini adalah perubahan hukum itu mengikuti perubahan keadaan
berdasarkan zaman ya. Kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. Ya, perubahan hukum itu dapat juga didasari atau dilatar belakangi karena zamannya sudah berubah. Maka di sini juga begitu. Kita menjual celana, menjual topi ya halal, nggak ada masalah. Beda pada zaman penjajah dahulu, itu menjadi suatu perbuatan yang diharamkan. Contoh yang lain misalkan jual beli tanah yang menyertakan pohon atau tanaman dalam yang tumbuh sekaligus. Ini tentu saja kebiasaannya akan yang berlaku di suatu masyarakat akan diperhatikan gitu ya. Misalkan menjual tanah, di situ ada pohon mangganya, tentu saja sama mangga pohonnya juga. Tapi jika di suatu daerah itu tidak berlaku demikian, artinya kalau menjual tanah ya mangganya menjadi milik si penjual, tetap menjadi milik penjual. Ya kebiasaan seperti itu juga harus dijadikan pedoman. Artinya menetapkan hukumnya ya berdasarkan itu, hukum itu diberlakukan. Nah, kalau seperti misalkan kalau kita menjual tanah sama bangunannya ya bangunannya ikut juga. Menjual rumah kalau memang kebiasaannya itu sekaligus perabotnya ya perabotnya juga masuk gitu. Tapi kalau kebiasaannya menjual rumah di daerah itu berarti rumahnya tok, yaitu ya, rumahnya saja, nggak pakai yang lain. Artinya apa dalam jual beli ini pun tentang barang yang dijual, apakah itu ada hal-hal yang menyertainya, itu juga acuannya adalah kebiasaan atau ya tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Misalkan juga satu kebiasaan yang bahkan diperbolehkan adalah yang menjual barang yang belum ada. Tetapi ini sudah menjadi kebiasaan yang dapat diterima dan tidak menimbulkan masalah. Maka ini juga diperbolehkan. Contoh ya, jual beli salam. Pada Rasulullah pernah mengatakan nahar Rasul an bai' ma'dum. Rasul melarang jual beli barang yang belum ada. Ya. Nah, karena alasan memberikan kemudahan, larangan dalam hadis itu kemudian tidak berlaku dalam akad jual beli barang yang belum yang sudah jelas sifatnya gitu. Maka sudah tidak mungkin ada sudah tidak sangat sedikit sekali atau ya kemungkinan terjadi penipuan atau terjadi spekulasinya tidak terlalu besar, itu juga menjadi diperbolehkan. Artinya misalkan kenapa sih akad salam itu kok menjadi akad yang boleh padahal pesan memesan barangnya kan belum ada. Ya sekali lagi karena itu dahulu pada zaman Nabi itu juga berlaku gitu ya. Pesan memesan itu saya tolong dibuatkan ini. Nah, itu pada zaman dahulu sudah berlaku sehingga kemudian akad itu menjadi akad yang sah sesuai dengan kebiasaan tersebut. Meskipun Nabi sendiri pernah mengatakan ada riwayat bahwa Nabi melarang menjual barang yang maktum gitu ya. Termasuk contoh yang lain adalah yang diperbolehkan oleh mazhab Maliki dan Hanafi menjual buah-buahan yang masih berada di atas pohon. Ya, ini dalam mazhab yang maksudnya bukan buah yang masih kecil ya. Ini buahnya sudah siap dipanen begitu, tapi masih di atas pohon. Saya jual itu semuanya. Kan kita belum tahu berapa timbangannya, ya kan? Berapa banyaknya, ya. Tapi dia sudah mengatakan saya jual ini. Nah, lalu dibuat transaksi akad jual beli itu sah. Karena memang demikian itu sudah
berlaku. Artinya penjual dan pembeli itu sudah tahu juga ini berapa banyaknya gitu ya, sudah bisa melihat juga gitu ya. Nah, contoh lain misalkan barang elektronik itu kalau sudah berlaku bahwa barang elektronik itu dijual dengan syarat adanya jaminan, artinya bahwa dengan garansi ya, jaminan bahwa ini tidak rusak dengan pemakaian yang normal selama 1 tahun misalkan, maka itu juga mestinya diberlakukan dalam jual beli alat elektronik yang lain, karena itu kebiasaan yang juga eh, tidak bertentangan ya, dan kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat, sehingga boleh, meskipun secara praktisnya ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi melarang untuk jual beli dengan syarat gitu ya. Tapi karena ini kebiasaan sudah berlaku dan tidak ada menimbulkan masalah, serta larangan ini bukan menjadi kebiasaan ini tidak langsung bertentangan secara frontal dengan perkataan Nabi, tapi hanya riwayat gitu ya menjelaskan, dan juga tidak ada ayat yang melarangnya, maka tidak masalah gitu ya. Nah, juga misalkan tentang wakaf, mewakafkan barang itu apakah kemudian sekaligus dengan apa yang ada di tanah itu, mewakafkan rumah, apakah kemudian sekaligus pekarangannya dan seterusnya, itu juga mengacu kepada kebiasaan yang berlaku jika memang tidak ada penjelasan secara khusus gitu ya. Pemberi wakaf mengatakan, misalkan contoh yang lain, orang mewakafkan, berwakaf saya berikan kepada guru ngaji. Nah, guru ngaji yang dimaksud di situ siapa? Ini kembali lagi dilarikan atau dilihat wilayah itu, daerah itu yang dimaksud guru ngaji itu apakah guru di madrasah atau guru agama di SD itu masuk guru ngaji atau tidak, ataukah hanya di lembaga-lembaga TPQ atau pendidikan Quran itu, ataukah siapa yang dimaksud dengan guru ngaji ini. Nah, ini sekali lagi acuannya, rujukannya, pertimbangannya adalah melihat kepada kebiasaan yang berlaku. Ini penting untuk diketahui oleh seorang mujtahid atau seorang mufti yang ingin menetapkan sebuah hukum. Nah, dari beberapa contoh ini kita bisa melihat betapa pentingnya uruf ini untuk dipertimbangkan seorang mufti. Dan betul memang ya, dalam menetapkan hukum itu sekali lagi selain ayat Al-Quran, hadis, kemudian cara memahami Al-Quran dan hadis, itu juga penting sekali memahami situasi dan kondisi, atau istilahnya kalau dalam ifta atau fatwa itu tasawurul masalah ya. Kita harus punya gambaran yang lengkap dulu terkait dengan masalah atau kondisi yang akan kita berikan fatwanya itu. Tanpa itu, nah ini berbahaya. Bisa jadi fatwanya ini bertolak belakang dengan realitanya, sehingga kemudian hukumnya pun menjadi hukum yang salah, yang tidak sesuai. Ya. Makanya uruf ini ya sangat penting untuk dipertimbangkan, untuk dimasukkan dalam pertimbangan ketika melakukan proses pembuatan hukum fikih ya, sebagaimana juga di dalam fatwa. Nah, ini perlu untuk kita pahami bersama-sama, sehingga kemudian nanti jika dalam prakteknya ya, ketika sebuah transaksi atau bisnis yang menggunakan akad tertentu itu sudah berjalan di tengah masyarakat dan itu tidak menimbulkan permasalahan, kita tidak bisa langsung kemudian mengatakan ini haram gitu, ini tidak sah gitu, tidak bisa juga.
Sebagai